Ini udah masuk semua ya, teman-teman? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Ya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih kabarnya, pada sehat kan ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelumnya, Bapak absen dulu ya. Ini Faiza hadir. Hadiroh. Selarinjani, Hadir. Firda Farida, Hadir. Rizka Salsabila. Ada yang tahu nggak kemana? Ini kayaknya nggak ada yang dari tadi ya. Gak ada kabar. Oh, nggak ada kabar. Oke, kalau gitu hari ini Bapak bakalan ngajarin materi tentang seni rupa. Mungkin ini bakalan sering kalian temui di kehidupan sehari-hari ya. Bapak bakalan mempresentasikan. Ini sudah muncul belum PowerPoint-nya? Belum. Belum. Oh, sebentar ya. Belum ada, Pak. Faiza udah direcord ya? Oke, sekarang Bapak bakal share screen dulu ya materinya. Ini sudah muncul? Udah ada, Pak. Sudah. Ada. Ya. Untuk materi hari ini, Bapak bakalan memperkenalkan yang namanya gambar bentuk. Nah, sebelum Bapak ngejelasin, ada yang tahu nggak dari kalian? Apa sih gambar bentuk itu? Coba nggak usah malu-malu. Ada yang tahu gambar bentuk apa? Ayo coba itu siapa? Faiza. Gambar dua dimensi bukan, Pak? Gambar dua dimensi. Kalau Faiza, menurut Faiza apa ya gambar bentuk? Gambar benda, Pak. Gambar benda. Kalau salah? Iya, gambar benda kayak benda alam bisa, benda buatan manusia juga bisa. Jadi, gambar bentuk itu adalah jenis gambar yang dibuat dengan prinsip yang menempatkan gambar seolah-olah berfungsi sebagai pemotret yang merupakan membenahi objek. Jadi kayak kita itu ngegambar, tapi seolah-olah benda yang kita lihat itu dituangkan ke dalam kertas yang kita punya. Nah, bentuk objek, karakter material objek, dan efek cahaya pada objek diupayakan ditangkap oleh penggambar sehingga gambar yang dihasilkan benar-benar menyerupai objek aslinya. Objek gambar bentuk juga pada umumnya berupa alam benda, atau mungkin kita juga bisa menyebutnya still life ya, mungkin kalau misalnya ada yang pernah dengar. Terus ini ada contoh gambar bentuk. Nah, gambar bentuk itu salah satunya bangun ruang. Dan ada juga still life seperti ini. Selanjutnya ada prinsip gambar bentuk. Nah, gambar bentuk itu memiliki beberapa prinsip. Nah, hari ini Bapak bakalan mengenalkan 4-5 prinsip yang harus kalian ketahui sebelum melakukan gambar bentuk ya, atau menggambar bentuk sebuah bentuk. Nah, yang pertama itu ada perspektif. Perspektif atau bisa disebut juga dengan sudut pandang. Ini adalah prinsip objek yang sesuai dengan objek sebenarnya. Nah, perspektif ini itu bisa membantu suatu gambar bentuk kita menjadi lebih sempurna seperti gambar yang aslinya, kayak dari
sudut beberapa derajat, misalnya sudut kayak box itu kan kadang suka ada yang menyon-menyon gitu kan. Nah, ini tuh ngebantu kita buat gambarnya menjadi lebih sempurna. Yang kedua, nah, proporsi itu prinsip yang membandingkan antara bentuk yang satu dengan yang lainnya atau keseluruhan. Dalam hal ini, objek gambar antara yang satu dengan yang lainnya harus seimbang dan balance. Tidak ada yang lebih menonjol. Nah, prinsip ini tuh harus kita pahami karena untuk membantu agar gambar kita juga terlihat lebih sempurna lagi ya. Kayak misalnya contoh mau gambar sebuah pensil dan sebuah kotak pensil. Kan harusnya pensil lebih kecil kan, biar bisa masuk ke dalam kotaknya. Kadang ada beberapa orang yang menggambar karena tidak tahu prinsip proporsi ini, bisa menjadi lebih besar pensilnya, atau kotak pensilnya malah kayak lebih jauh atau lebih kayak gitu. Tapi itu nyambung sama yang selanjutnya. Nah, komposisi, yang kan Bapak tadi sebut ada kayak jauh, dekat kayak gitu kan. Misalnya kayak contoh di sini kotak pensil, sini ada pensilnya. Nah, kita kan gambar dari depan kayak gini ya. Nah, komposisi ini tuh bisa membantu kita kayak harus melihat nih jaraknya tuh kayak dekat atau enggak. Nah, sebelumnya Bapak bacain lagi ya. Komposisi adalah susunan atau letak objek. Prinsip ini ada berbagai macam dalam penyusunannya. Objek bisa dibuat tumpang tindih, berdampingan, atau tergantung konsepnya. Ya kan? Jadi harus kita perhatikan bentuk yang ada di depan kita itu, si pensilnya itu ada di dalamnya kah, atau di luar maju sedikit, biar lebih terlihat sempurna gambarnya. Kalau misalnya sudah menguasai prinsip komposisi ini. Selanjutnya ada gelap terang. Teknik di mana membuat efek gambar gelap terang seperti terkena cahaya. Nah, gambar ini juga membantu untuk gambar kita terlihat lebih sempurna karena seolah-olah kayak lebih terlihat timbul gambarnya. Sama kayak prinsip yang akan Bapak jelaskan lagi selanjutnya. Nih, bayangan. Prinsip yang diberikan bayangan mirip dengan memberikan gelap terang, namun sedikit berbeda. Objek benda yang terkena sinar akan menghasilkan bayangan di belakangnya, tergantung menggunakan prinsip ini digunakan agar gambar terlihat yang kita buat terlihat lebih timbul dan nyata. Nah, sama seperti yang tadi ya. Terus sebelum kita mau membuat gambar bentuk dan telah memahami semua prinsip yang Bapak jelasin tadi, ini ada beberapa teknik yang biasanya dipakai oleh artisnya atau karya yang senimannya yang mau membuat sebuah karya gambar bentuk ini. Yang pertama itu ini ada beberapa macam teknik. Yang pertama itu ada arsir. Arsiran atau cross hatching adalah teknik dalam lukisan dan karya grafis yang digunakan untuk memberikan efek warna maupun bayangan dengan membuat garis-garis paralel. Atau bisa tuh lihat ya, contohnya ada kayak hatching, cross hatching, bisa meringkel memutar seperti itu, atau kayak motif anyaman kayak gitu ya arsirannya. Terus selanjutnya ada yang namanya dusel. Dusel itu apa sih? Ada yang tahu nggak dusel itu apa? Buat arsiran jadi halus, bukan Pak? Nah, bisa. Buat menggosok, Pak. Digosok. Gosok apa ini? Gosok gambarnya. Oh, gambarnya ya. Iya. Jadi teknik. Oh, iya. Jadi teknik dusel ini adalah teknik yang menggosok gambar atau garis utama objek agar terlihat lebih merata seperti itu ya. Terus ada juga yang namanya pointillis. Pointillis apa sih? Pointillis itu adalah teknik menggambar yang sangat populer mungkin ya di kalangan zaman-zaman sekarang juga banyak kayaknya yang udah pada make. Jadi itu menggunakan teknik titik-titik untuk membuat suatu garis atau suatu gambar. Nah, jadi kayak gambar ini yang dicontoh ada daun, ada titik-titik seperti itu.
Terus sekarang ada tugas nih. Oh, sebelum ke tugas, Bapak bakalan ngeliatin satu video yang bisa kalian pelajari. Atau contoh saat seniman menggambar gambar bentuk. Ada nggak, guys? Nah, setelah kalian ngelihat video yang tadi dan sudah mendengarkan, sudah memahami prinsip dan teknik yang Bapak jelasin tadi, boleh nih kalian komentar apa sih yang salah mungkin dari salah atau yang benarnya atau yang menurut kalian nih pandangan kalian teknik yang beliau kerjakan itu seperti apa? Mungkin dari tekniknya kayak itu tekniknya apa aja sih yang dipakai, terus apalagi ya prinsip yang dipakainya udah diterapin semua belum, terus cara gambarnya itu benar atau salah. Ada yang mau ini nggak coba berpendapat tentang video yang barusan Bapak tayangin? Yang tadi tekniknya arsiran bukan sih, Pak? Ih, betul, salah. Dapat 100 poin. Terus gimana nih yang lain? Ada lagi nggak? Kayak, kenapa kok gambarnya kayak gitu? Bagus ya, ini kayak gini. Apalagi coba Pak mau nanya, kira-kira. Iya, boleh. kalau Gimana, Faiza? kalau nentuin gelap terangnya gimana ya Pak? Suka bingung. Masih bingung gitu Pak. Kalau misalnya nentuin gelap terangnya, kan kalian misalnya nyiapin sebuah bola nih di depan kalian. Nah, kalian lihat titik cahaya yang menyinari barang yang kalian simpan itu. Misalnya kalian dari posisi tengah ini nih, posisi tengah, terus di depan kita tuh ada bola. Nah, cahaya matahari itu ada jendela di sebelah kanan. Berarti kan cahaya yang muncul tuh menyoroti bolanya dari sebelah kanan. Berarti ntar cara ngarsirnya gelapin yang sebelah kiri, makin lama makin ke kanan makin diterangin kayak gitu. Semakin terang, semakin menipis gitu cara mengarsirnya. Dan titik bayangannya juga di sebelah kiri juga. Jangan sampai kayak mataharinya di sebelah kanan, tapi gelapnya sebelah kanan kan matahari menyinari bendanya kan. Jadi harus menyesuai titik cahaya matahari yang menyoroti benda tersebut gitu. Ada yang mau ditanyain lagi sebelum Bapak kasih tugas nih? Udah cukup Pak kayaknya. Oke. Kalau gitu sekarang Bapak mau tahu nih, kan kalian pada jauh-jauh banget kan, gambarnya udah pada bagus-bagus banget. Bapak lihat waktu itu, coba sekarang bikin gambar bentuk yang simpel aja ya. Misalnya, lihat aja benda sekitar kalian yang bentuknya mungkin mudah, atau mungkin yang rumit juga boleh kalau misalnya emang kalian udah merasa, aku jago banget nih, kayak gitu. Boleh sekarang coba gambar bentuk, bebas mau apa aja. Bapak kasih waktu berapa menit? Kalian mau berapa menit coba? 5-10 menit bisa pakainya. Oke, boleh. So, boleh dikerjain sekarang ya. Sekarang jam 20.44. Nah, mungkin kalian nanti nampilin gambarnya
bisa diangkat gini atau di share screen boleh ya. Ntar bilang aja. Sekarang karena waktunya udah lebih ya, udah beres. Coba Bapak mau lihat, teman-teman kalian juga pasti mau lihat kan, penasaran gimana gambaran teman-teman yang lainnya. Boleh kalian tampilin, siapa dulu coba yang berani? Atau yang mau ditampilin di atas gini boleh, di share screen boleh. Siapa dulu coba? Firda mungkin mau duluan, atau Sela, atau Boleh, Faiza? Pak. Boleh? Coba mana Firda tunjukin. Wah. Bagus banget ya, teman-teman. Kelihatan bagus banget. Oh iya. Wah, bagus banget teman-teman. Nah, coba kalian Wah, analisis. keren banget. Coba kalian analisis gambarnya Firda coba. Ini udah menyesuai sama prinsip dan teknik yang Bapak jelasin tadi belum? Ya, Pak, kalau kata Udah. saya. Udah? Ini bagus banget ya, boleh tepuk tangan buat Firda. Firda dapat koin plus ya, soalnya pertama ya. Boleh yang kedua siapa? Oke. Siapa nih? Oh, boro-boro. Ntar ketemu biasnya, nggak bisa, Mbak. Ntar ketemu sama idolnya nih. Cepetan. Siapa nih? Atau mungkin kalau misalnya ini karena Ini waktunya. Ya? mau share screen. Mau share Oh, screen. boleh. Boleh untuk Faiza, boleh tolong selanya dijadiin ini dulu. Udah bisa? Maksudnya udah semuanya udah di. Oh, sudah. Sela. Bisa nggak? Ini hasilnya. Wah. Pakai cross hatching. Oh, ini cross hatching. Nah, nih teman-teman ada yang baru ya. Tekniknya yang cross hatching. Gimana nih teman-teman nih gambarnya Sela? Udah pas belum sama prinsip yang Bapak ajarin? Tekniknya Keren, bagus banget. Udah sesuai, Pak. Bagus. Ya udah kalau gitu, karena semuanya udah paham ya sama materi hari ini. Jadi gambar bentuk itu adalah jenis gambar yang dibuat dengan prinsip yang menempatkan gambar seolah-olah berfungsi sebagai pemotret yang berupaya memindahkan objek ke bidang gambar persis seperti yang ia amati secara langsung. Bentuk objek, karakter, material objek, dan efek cahaya pada objek diupayakan ditangkap oleh penggambaran sehingga gambar yang dihasilkan benar-benar menyerupai objek asli yang diamati. Gambar bentuk juga memiliki banyak teknik yang bisa digunakan agar menjadi terlihat lebih indah gambar. Seperti itu ya teman-teman. Semuanya mungkin udah pada paham materi hari ini. Makasih yang sudah menyimak dan mengikuti pelajaran Bapak hari ini. Semoga materi hari ini bisa berkah buat kita semua, bisa kita sebarkan juga ke orang lain. Cukup sekian mungkin ya pelajaran Bapak hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh Terima kasih, iya, Pak. Pak. ya sama-sama semuanya. Makasih ya. Untuk absennya jangan lupa ya diisi nanti di WA grup ya. Ya, makasih semuanya. Boleh silakan meninggalkan grup. Assalamualaikum, makasih semuanya.